Selamat pagi teman-teman sekalian. Nah, ini adalah review buku tentang Little Red Book of Selling dari Jeffrey Gitomer ya. Little Red Book of Selling ini salah satu buku yang saya cukup suka dan sudah cukup lama. Saya kira di 2007 buku ini, 2007 ya. Nah, yang pertama adalah Jeffrey Gitomer selalu membuat dengan model seperti ini. Jadi modelnya tulisannya pendek-pendek tapi banyak sekali coretan-coret, banyak sekali exclamation art, banyak lagi teriak-teriakan, dan cukup menarik menurut saya. Little Red Book of Selling ini setelah dia sukses banget dengan The Sales Bible ya. Yang pertama, dan ini yang paling terkenal dan dia sering quotes ulang berkali-kali. If they like you, they will believe you, they will trust you, and they have confidence in you. Then they may buy from you, ya. Kalau mereka suka kamu, percaya kamu, terus suka mempunyai keyakinan pada kamu, maka mereka mungkin akan beli dari kamu. Nah, tulisan pendek ini dia bilang begini, ya, yang bawah ini ya. People don't like to be sold, but they love to buy. Jadi orang itu tidak suka kalau beliau ini disodok-sodoki barang itu benci. Tapi dia sebetulnya suka belanja dan suka beli. Kalau apa yang Anda tawarkan itu sesuai dengan apa yang dia harapkan ya. Kalau teman-teman melihat ini, saya coba untuk foto ya. Saya akan masukkan di dalam IG post. Udah beberapa kali saya buat dan banyak yang suka ya, banyak yang suka. Why they buy? Kenapa orang-orang beli? Dia bilang gitu, ya. Jadi orang-orang itu mungkin punya objection, mungkin akan ada kompetitor yang menawarkan lagi, mungkin mereka akan bilang dia tidak puas, mungkin mereka tidak akan menelpon kembali Anda, mungkin dia akan komplain. Tetapi orang akan beli kalau, nah ini kalau, dia kasih 12, 13, dia pakai 12,5 ya. Kalau dia suka dengan Anda, kalau dia mengerti apa yang dia ingin beli, kalau dia menganggap bahwa dia beli dengan Anda beda dengan orang lain dan lebih suka beli dengan Anda, kalau dia percaya dengan Anda, kalau dia suka dengan Anda, kalau dia comfortable dengan Anda, ya, kalau harganya dianggap fair, ya, kalau dia menganggap bahwa produk ini akan meningkatkan produktivitasnya, kecantikannya, kepuasannya, pekerjaannya, ya. Kalau dia menganggap produk itu akan meningkatkan profitnya dia, ya. Kalau dia menganggap bahwa Anda sebagai seorang sales adalah orang yang dapat dipercaya dan dia bisa bersahabat dengan Anda. Itu kira-kira alasannya, ya. Nah, dia bilang gini, ini dulu kalau Anda lihat saya suka nulis begini di ujungnya ini ya. Ya, jadi ada tulisan begini. Jadi saya tulis P itu dulu kodenya adalah untuk Pas FM. Jadi dulu saya kan merekam video Business Wisdom bagi yang teman-teman tahu ya. Jadi di sana saya kasih buku-buku, saya kasih kode P, berarti ada tandanya P, berarti buku ini pernah ada seri Pas FM Business Wisdomnya. Kalau ada cawangnya ini berarti sudah selesai. Cawang ini sudah selesai ya ini ya. Jadi ini ditulisi di sini tanggal bulan 3 tahun 2007 ya. 13 tahun lalu ya. Dia bilang apa yang membuat seorang gagal dan seorang sukses dalam penjualan itu berbeda. Mereka percaya bahwa kamu percaya bahwa kamu bisa jualan, ya. Kamu menciptakan surrounding atau environment yang mendukung Anda untuk menjual, ya. Kamu punya sahabat, teman, associate yang sesuai dan cocok untuk pengembangan suksesmu, ya. Kamu selalu mengekspos dirimu untuk hal-hal yang baru, ya. Lalu kamu selalu merencanakan kegiatanmu, ya, dan seterusnya. Ada 19, ya. Kamu make mistake tapi kamu memperbaiki, kamu mau mengambil resiko, ya, mau mengambil tanggung jawab, mau mengambil action, ya, invest lebih banyak daripada spend, ya. Lalu kalau sudah menang terus melakukannya, ignore idiots and shallots, melupakan orang-orang lain yang mengolok-olok Anda, asal Anda mencapai tujuannya itu baik. Nah, kenapa saya kembali pada Little Red Book of Selling ini ya. Menurut saya Little Red Book of Selling ini menarik. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini Anda butuh untuk bisa jualan. Ya. Apalagi di zaman yang sangat baru ini Anda butuh untuk bisa jualan. Karena itu menurut saya ini penting gitu ya. Kenapa orang gagal? Nah, kenapa orang gagal? Punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, punya belief system, keyakinan akan diri yang jelek ya.
Lalu ada outside pressure yang mengolok-olok, kamu kenapa jadi sales sih? Jadi sales itu enggak berharga, tahu enggak? Mengolok-olok seperti itu, dan itu berbahaya ya. Terus customer cancel order Anda, ini juga bahaya ya. Lalu Anda menjadi depres dan itu akan merupakan spiral down yang jelek buat Anda. Nah, saya suka ini walaupun sudah pandemi dan tidak cocok ya. Nah, ini ya. Ya, ini menurut saya menarik sekali ya. Nah, ini juga menarik ya. Jadi intinya ada dua perkataan. Yang kiri bilang antara sekarang dan next week ikutlah 3 function. Function ini dulu zamannya sebelum pandemi ya, untuk meeting, untuk ketemu sama orang baru. Dan yang kedua, yang menarik ini ya. Saya sering ceritakan ini di seminar ya. Kalau Anda ikut seminar saya, biasanya duduk sebelah teman Anda, sebelah kanan juga teman Anda, makan bersama teman Anda, lalu ngobrol dengan teman Anda. Maka menurut teori ini, dalam setiap event, apakah itu adalah event seminar ataukah event ke sosial lain, 75% dari waktu Anda harus Anda habiskan ngobrol dengan orang baru. Saya ulangi, 75% dari waktu Anda harus Anda habiskan untuk ngobrol dengan orang baru. Jangan hanya ngobrol dengan orang lama yang sudah Anda kenal dari dulu, karena itu tidak akan mengembangkan network Anda. Menarik ya? Menarik. Nah, ini juga menarik menurut saya. Jadi kalau Anda mau lihat di posting saya, dia bilang carilah pertanyaan-pertanyaan yang cerdas ketika menjadi seorang sales, karena pertanyaan itu powerful dalam menciptakan sales yang baik ya. Misalkan contohnya, what have you found, titik-titik, apa yang telah Anda temukan setelah Anda memakai produk kami, misalkan begitu ya. What has been your experience with our competitor? Bagaimana pengalaman Anda ketika Anda mendengarkan seminar di tempat lain? Apakah kami lebih baik? Apa yang baik? Apa yang dapat kami perbaiki? Misalkan ya. Apa yang Anda sukai tentang suatu produk atau sebuah kegiatan atau sebuah service yang dilayani ya. What does your competitor do about? Apa yang dilakukan oleh kompetitor Anda ataupun kompetitor saya tentang hal ini? Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum? How do your customer react to something? Bagaimana customer Anda bereaksi terhadap sesuatu? Orang cerdas itu harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas ya. Sedangkan kalau orang bodoh menanyakan pertanyaan yang bodoh ya. Mengapa Anda memilih produk kami kalau sudah beli? Jadi orang itu akan cerita dan Anda dapat insight itu, dapat Anda pakai untuk penjualan berikutnya ya. What is one thing that you would improve about my product if you want it? Kalau kamu tidak mau beli, tidak apa-apa, Pak, saya tanya nih, permisi ya. Kalau ada satu hal yang bisa diperbaiki dari produk kami, sehingga membuat Anda mau beli, apa kira-kira itu? Nah, dia akan bilang, oh harganya dimurahkan, Pak. Oh, packagingnya diperbaiki, Pak. Ya. Oh, mungkin size-nya dibesarkan sedikit. Tapi itu akan merupakan sebuah pembelajaran buat Anda. Kira-kira gitu, ya. Nah, ini yang terakhir, ya. The obvious way to sell is to eliminate the risk of buying. Ya. Salah satu cara terbaik untuk menjual itu adalah dengan menghilangkan resiko-resiko membeli. Saya kasih contoh. Kalau kita bikin seminar, orang bilang, iya Pak, tapi kalau berguna bagaimana? Kalau tidak berguna gimana? Kita bilang, Pak, seminar kami semua dijamin dengan uang kembali kalau Anda tidak puas. Ya. Nah, itu membuat mereka, di Amerika laku ya, di mana-mana semua pakai garansi uang kembali. Karena apa? Karena orang jadi tidak punya risiko. Dia beli pun kalau salah, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena kalau salah ya, dia akan bisa mengembalikan dan mendapatkan uangnya kembali ya. Itu the risk of buying. Nah, by the way, kita bikin seminar Strength Festival tanggal 26 September jam 9 pagi sampai jam 9 malam dengan kerjasama bersama Gallup ya, Strength Festival, di mana jam 9 pagi sampai jam 9 malam ada 10 pembicara bicara tentang Gallup Strengths, kekuatan kita untuk mendevelop kita. Ini tanggal 26 September ya. Bisa lihat nanti di iklan-iklan di posting saya banyak. Ini kebetulan baru digambarkan dan lucu. Jadi gambar ini menunjukkan strength ya. Anjing itu kalau lari cepat ya. Kalau dia disuruh lari dia pinter, tapi kalau disuruh naik pohon dia nggak bisa. Bahkan katanya Albert Einstein, kalau ikan itu disuruh naik pohon, maka dia akan sepanjang hidupnya merasa dirinya bodoh. Karena itu kura-kura, elang, ikan ataupun
anjing itu mempunyai kekuatan masing-masing dan anjing tidak perlu belajar terbang gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk menguatkan kekuatan kita. Ini iklan. Jadi sekarang diselingi iklan satu-satu ya. Oke, kembali ke Little Book of Selling. Kita perlu untuk memikirkan sebenarnya bagaimana kita menjual, terutama di masa pandemi ini. Lalu bagaimana memanfaatkan, mengimplementasikan pemikiran-pemikiran tentang salesmanship ke dalam dunia baru ini. Karena zamannya bergeser ya. Hari ini nanti saya akan seminar pada jam 9 sampai jam 12 ini dengan Pak Anton Teddy tentang bagaimana merestart bisnis kita. Saya akan cerita tentang the first principle, saya akan sharing tentang beberapa ide inovasi. Tapi yang paling menarik adalah zaman ini zaman yang unik. Marilah kita memanfaatkan secara maksimal zaman ini supaya kita bisa ready pada saat zaman baru tercipta nanti 6 bulan lagi. Saya Tanadi Santoso dengan review buku The Little Red Book of Selling. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda.